Assalamualaikum, apa kabar guru belajar? Semoga sehat selalu. Masihkah bingung membuat pembelajaran online menjadi menyenangkan? Kali ini, komunitas guru belajar Nusantara Wonosobo akan melaksanakan temu pendidik mingguan dengan topik gamifikasi chapter 2. Dengan narasumber Bapak Nahar Mardiantoro dan moderator Ibu Nuri Vinaryanti. Yuk gabung bersama pada link berikut ini. Pelaksanaan yaitu Rabu 18 November 2020 pukul 19.30 sampai pukul 21 tepat menggunakan platform Google Meet. Sampai jumpa. Salam Merdeka Belajar, membumi dan menginspirasi. Kiranya berkenan untuk cek sound ataupun suaranya kiranya bisa jelas untuk Bu Nuri, moderator, dan Pak Nahar untuk narasumber kiranya sudah bisa terdengar jelas atau belum. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Nuri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kawan di acara untuk PSPTI. Jadi PSPTI itu adalah Pusat Studi Pengembangan Teknologi Informasi. Nah, saya diamanahi untuk di bidang kurang lebih seperti itu, Bu Nuri, perkenalan saya. yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang PSPTI ya Pak ya, di Unstik. Betul. Unstik kebanggaan kita semua ya, milik Wonosobo, semoga semakin maju dan semakin luar biasa ke depannya. Baik Bapak Ibu semua yang sudah hadir di room sinet malam ini, pada pertemuan lalu saya ingat sekali bahwa Pak Nahar itu menyampaikan belajar adalah aktivitas untuk membuat hidup lebih baik sehingga tidak pernah akan ada kata berhenti untuk belajar. Seperti itu ya Pak. Kata-katanya saya ingat dan memang sangat luar biasa. Kemudian gamifikasi yang kemarin disampaikan Bapak itu kemarin kita sebatas mencoba. Ternyata pada saat mencoba kita ketagihan Pak. Kita yang sudah tua-tua saja ketagihan dan nggak pengen selesai seperti itu. Dan ternyata memang sangat menyenangkan ya gamifikasi itu. Nah, untuk malam ini yang ingin Bapak sampaikan itu teknik pembuatannya atau masih pengetahuan awal tentang gamifikasi itu sendiri Pak? Iya, kita mix nanti ya Bu ya. Jadi kita ada sedikit pengantar dulu, baru kita habis itu kita akan coba. Maka itu nanti teman-teman Bapak Ibu guru nanti bisa siapkan persenjataannya ya, mungkin nanti bisa dengan satu laptop atau komputer untuk bisa coba. Sebetulnya dengan handphone bisa, cuma mungkin agak lebih mudah dengan menggunakan laptop atau PC gitu ya. Oh iya, oke, wow, keren sekali. Nah Bapak Ibu, silakan persiapkan alat tempurnya ya. Kita tentunya laptop atau pulpen dan sebagainya, karena kita akan mendapatkan ini tentang gamifikasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman di kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual yang kita, khususnya saya yakin kalau teman-teman guru dan belajar kan begitu ya kan, kita akan share tentang gamifikasi, yang dimana gamifikasi ini kapan ya, kurang lebih beberapa minggu yang lalu ya, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu kira-kira ya, kita sudah membahas tentang gamifikasi ini, dan pada malam hari ini kita akan lanjut
sebetulnya begini, Bapak Ibu sekalian, untuk gamifikasi ini sebetulnya tidak pernah berhenti, gitu. Jadi untuk malam ini chapter kedua, mungkin nanti bisa chapter ketiga dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu saya mengajak kita untuk pemanasan dulu, bagaimana Bapak Ibu? Kita pemanasan dulu, ya? Iya, pemanasan dulu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, monggo bisa masuk ke alamat itu, kita warming up dulu. Kita warming up dulu. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke alamat tersebut. Mungkin kalau diketik bisa langsung s.id langsung boleh, atau saya kan chatroom-nya. Jadi Kan Bapak Ibu akses chat. Di sini nanti kita nah, itu kan Bapak Ibu bisa ke alamat tersebut. Warming up dulu Bapak Ibu sekalian. Masuk ke link tersebut. Silakan, saya tunggu. Tunggu di oke. Sudah ada 2 yang kita pemanasan dulu. Yo, kita masuk. Sudah 3 yang join, sudah 4 yang join, silahkan. Sudah 4 yang join, masih kita tunggu. Kalau berenang saja kita harus pemanasan dulu Bapak Ibu. Kita ya. Oke. Yuk. Bisa join lewat.id/tpm strip KGBN. Oke. Langsung join. Kita tunggu sampai berapa Bu Nuri? Kita tunggu sampai berapa Bu Nuri? Ini kita tunggu sampai berapa Bu Nuri? Oke, sudah ada 7. Sudah ada 7. Ya. ini saya. Ya, oke. Ini 50% yang sudah masuk. Kita tunggu sampai 10, boleh? Boleh. Oke, silakan Bapak Ibu. Teman-teman. Oh iya. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan join di s.id/tpm strip KGBN. Oke, sudah 8, sudah 8 yang join. Sudah 8 yang join. 2 lagi kita berangkat ini. 2 lagi kita berangkat. Ayo. Silahkan yang belum join. Ditunggu yang belum join. Oke. Atau mau kita mulai, Bu Nuri? Ya, boleh Pak, dimulai saja. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai. Biar seru.
Bapak Ibu, saya hadir kembali. Iya. Maaf. Iya, ini kondisinya ternyata mendadak. Tapi kok bisa tambah satu lagi ya di partisipan kita. Oke, baik. Saya akan mulai. Tadi belum jadi mulai ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, belum jadi mulai tadi. Iya. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Silakan dipantengin untuk monitornya. Oke, silakan dimulai. Sementara Bu Nuri langsung maka yang ketiga Bu Susi, ini Pak atau Bu ya? Ya. Posisi nomor 1 masih didirikan oleh Bu Nuri, yang kedua nih Pak Roman ini coba ada di nomor 1 ya. Wah ini Bu Nuri saya kejaran terus ini. Terus ayo silakan. Kejar-kejaran terus. Kejar-kejaran terus. Oke. Berhenti kah? Ya? Sudah seperti ini? Sudah berhenti? Terlihat posisi nomor. Nah, betul kan kata saya? Kelihatan posisi nomor 1 Bapak Ibu teman-teman? Posisi nomor 1 terlihat? Posisi nomor 1 Bu Nuri? Posisi nomor 1 siapa? Nggak kelihatan. Posisi nomor 1 siapa? Nggak tahu. Tidak terlihat? Enggak. Tidak terlihat, Pak. Terlihat. Wah, sebentar. Terlihat. Terlihat yang barusan itu ya. Saya bilang kan bermain warna, bermain seperti apa? Mudah ya? Mudah ya? Agak membingungkan kalau nggak konsentrasi karena tulisannya sama warnanya kan beda. Kadang tulisannya yellow tapi butuh konsentrasi tinggal ini. Iya kan terjebak Pak. Iya kan saya tadi bilang kita warming up Bapak Ibu. Jadi ini kita warming up dulu dan semoga setelah warming up ini kita mulai fokus. Oke baik. Ini
berarti perlu dikasih hadiah apa nih nomor juara 1, 2, 3-nya? Dikasih 3-3-nya langsung book ya, tentang gamification. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah warming up. Kalau sudah warming up, mungkin sudah mulai panas. Kalau ada minum di sebelahnya, bisa ambil minum dulu sambil minum. Karena air mineral khususnya itu penting untuk tubuh kita. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi air mineral itu bagi tubuh kita luar biasa ya. Nah, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Dr. Meva Nareza, ini dari alodoktor.com. Itu baru saja dirilis Bapak Ibu sekalian tanggal 10 Juli 2020, di mana manfaat jelas. Yang pertama menjaga kesehatan tulang dan otot, dan keempat membantu mengatasi sembelit. Waduh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini manfaat air mineral itu luar biasa. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tawarannya begini. Tahu ini Bapak Ibu apa? Ini gambar apa Bapak Ibu sekalian? Apa ya? Gambar apa? Jadi yang tadi airnya dituang ke dalam gelas, sekarang dituangnya kemana Bapak Ibu? Itu rantang. Itu pispot bukan ya? Pispot. Ya, betul pispot. Nah, kalau misalkan tadi air mineralnya panjang begitu ya untuk bisa meminumnya. Sekarang saya tawarkan Bapak Ibu, adakah yang mau menikmati air mineral itu kalau wadahnya adalah pispot? Ayo. Orok itu. Ayo, Itu pispotnya bersih tapi berajor. Ya. Berada jorok. Meskipun baru Iya, yang mau malam ini saat yoga coba di video sambil minum di pispot itu cash 50.000. Ayo. Cash 50.000 siapa yang bersedia? Atau kalau tidak naik 100.000 ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Jelas nggak ada yang mau ya, Ya, kalau tidak ada yang mau, ini yang perlu kita coba tanyakan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kenapa kok tidak mau kalau tadi dengan air mineral yang dituang ke gelas kita tidak berpikir panjang untuk bisa meminumnya? Sekarang masih sama nih, air mineralnya masih sama, berada dari botol yang sama, begitu. Tapi sekarang wadahnya bukan gelas lagi, sudah beda, yaitu kenapa? Kan ini masih sama air. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa ya? untuk buang air kecil ya. Iya. Jadi kita sudah Ini kita bukan masalah konten saja. Botol yang sama. Nah, sudah nggak tahu manfaatnya, jadi nahan haus. Kita sampaikan sama, tapi ternyata bagaimana ya? Berarti kalau kita
dengan menggunakan tidak pola pikir yang coba kita sama-sama kita sampaikan, tapi bagaimana menyajikannya. Dan pelajaran kepada anak sih, Bapak Ibu form gitu, jangan itu enggak apa ya, tolong ini surveinya diisi, formnya diisi, apakah kamu dengan saya gitu, tapi sambil dipelototin lihat ya, jelas bahwa kita survei pasti mengalami bosnya CBSA. Model saya Bu Nuri masih CBSA dulu, Bu. Iya, CBSA itu apa ya? Iya, cara belajar Ibu guru. Negatif tetap Duni. Iya, keduanya hadap papan tulis, langsung pindah dari kiri ke kanan, kiri ke kanan aja. Jadi akhirnya hanya adalah catat buku sampai inilah kenapa kok kita coba gitu pelajaran atau pembelajaran proses pembelajaran kita. Nah, kenapa kita sudah berada di kalian teman-teman sekalian yang sudah pernah volatility itu adalah complexity, dan hanya kan dunia buka ini yang mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana dunia kali sangat cepat sekali. Ya, saling terkait dan datangnya sebuah kejadian ini biasa gitu sampai penyebab jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita tega ke dalam VUCA Word yang begitu kejam? Di situ saya gambarkan. Itu gambarnya apa, Bu Nuri? Bisa jelas kelihatan nggak, Bu Nuri? Gambarnya kayak air laut. Karena iya, saya gambarkan ada kapal yang berada di tengah laut atau samudra, Di tengah badai. Badai tengah laut, ya. Wah, di sana ada badai luar biasa, petir, ombak, dan lain-lain, angin kencang, dan coba dibayangkan Bapak Ibu sekalian, dimakan apa itu adalah anak kita. Ini begitu ya, secara
frasi ya, yang selama ini mohon maaf kalau saya berpikir ulang sampai saat ini saya ingat ini mikir ini dipakainya untuk apa ya? Nah, maka itulah power, maka yuk pembelajaran yang bisa diterima oleh itu dalam dunia bermain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya ingat mungkin kita masih muda Bu Muri. Saya sudah ya anak 2, jadi usia. Jadi mungkin kita ada yang sama dulu. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi lompat karet, kemudian truk. Ini kalau misalnya bagus ya, ini luar biasa. Nah, coba bisa membuat kita itu pertanyaannya begini gitu, apakah bermain gadget mungkin gitu kan? Kenapa? Karena memang Bapak Ibu sekalian saat ini media sudah bertambah. Mungkin kalau kita bilang begini, saya pernah diceritakan sama orang tua. Dulu dari rumah sampai sekolah jalan kaki bisa berkilo-kilometer kuat. Ya sekarang kalau sudah banyak mobil depan kanannya gitu. Tapi udah beda generasi. Menurut saya juga permainan kita masa lalu medianya sudah bertambah, patali, lompat karet, sekarang itu sudah ada. Seperti ini kan banyak ya. Iya betul. Kemudian Main kelereng, main ini. Abra. Ya. betul. Jadi, Kalau mau mobile legends ya. baik. Nah, Bapak Ibu sekalian,
saya pernah membaca sebuah hasil dari riset dari Fred Donaldson ini, di mana ada satu clue yang saya senang begitu, yaitu apa? Beliau mengatakan bahwa begini, anak-anak senantiasa belajar saat mereka bermain. Jadi si anak-anak ini bermain bukan asal bermain saja. Sesungguhnya di balik itu mereka sedang belajar. Gitu. Cuma memang terkadang kita sebagai orang dewasa melihatnya nggak kelihatan lagi menulis 1 tambah 1 itu mudah gitu. Ya, main kelereng saja, kelereng itu mereka sudah berhitung berapa yang masih ada di tengah. Saya mau tanya, kalau itu tentang sudut berapa itu kelereng yang ada di tengah. Apakah kita mau pakai busur? Jadi sesungguhnya, nah yang paling penting anak-anak belajar untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, itu kita melihat ya, di mana kalian jadi game untuk, kalau saya sederhanakan seperti ini, kalau dari teori begitu ya, cuma ini saya coba ringkas menerapkan konsep game untuk secara singkat tentang kok gamifikasi ya. Jadi yang namanya gamifikasi ini adalah gabungan dari 2 unsur garis besar, Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama adalah game elemen. Game elemen itu adalah pola pikir yang ada di dalam game, alur yang ada di dalam game. Namun kontennya adalah konten yang serius. Nah, konten yang serius ini apa? Bisa saja pelajaran, ya. Bisa saja, Bapak Ibu sekalian, banyak saat ini perusahaan-perusahaan itu secara manajerialnya, manajemennya itu sudah menggunakan gamification ini, ya, sudah menggunakan konsep gamification, ya. Saya yakin kalau misalkan di perusahaan-perusahaan begitu itu ada, kalau ada karyawan teladan itu dapat reward gitu, ada poin-poinnya, skor-skornya lah, itu juga bentuk dari gamification. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita bicara tentang gamifikasi gitu, maka sesungguhnya gamifikasi itu adalah menerapkan konsep game untuk hal-hal yang serius, ya. Karena apa? Karena sifatnya untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, maka di sana terjadi proses belajar, ya. Jadi berpusat pada interaksi dan umpan balik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah gamification quest. Jadi sebuah dunia dari gamification. Nah, kalau dalam pendidikan, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya lingkari. Dalam pendidikan, itu harus ada konsep learning-nya di sana. Jadi bukan hanya sekedar bermain saja. Ya, jadi gamification dalam pendidikan bukan hanya sekedar bermain. Di sana ada learning-nya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan begini, kenapa harus menggunakan game? Ya, saya tanya, Bapak Ibu kalau atau pernah tidak anak-anak kita bermain game, lalu kita katakanlah begini, adik kakak main gamenya sudah dulu, ayo makan, maem gitu. Biasanya rata-rata jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Nanti dulu. Kalau Bu Nuri mengatakan jawabannya seperti nanti dulu. Kalau yang lain bagaimana Bapak Ibu sekalian?
Kalau yang lain bagaimana? Rata-rata. Iya sama, ketok Bu. Udah mam toh dari tadi kamu belum mam. Ketok. Lebih milih mana Bapak Ibu? Milih maafnya atau milih gamenya? Iyalah. Pilih gamenya, Pak. Kalau sudah serius nyekel game ya, Iya. apa-apa ya dicabut. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nggak mau. kita melihat. Jadi kita melihat realnya. Kita tidak secara apa sedang bicara tentang idealisme, tapi kita lihat realnya. Realnya anak-anak ketika sudah bermain game, ya sudah mereka asik sendiri dengan dunianya, gitu. Ya. Nah, kenapa tidak? Game yang mereka mainkan itu adalah alur dari pembelajaran, ya, konten-konten pembelajaran. Gitu. Ya. Nah, ini saya sempat pernah diskusi dengan beberapa teman-teman di dunia industri game, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya mungkin Bapak Ibu pernah tahu atau memainkan Marble, ya. Mari belajar, ada yang mengaji hijaiyah, ada yang huruf gitu ya. Mungkin kalau lihat di Android ya, di handphone itu di Play Store ada Marble gitu. Nah, itu salah satu produk dari Eduka Studio, ada Mas Andi Taru di sana. Kita pernah discuss Bapak Ibu sekalian. Ternyata di dalam game itu, kenapa kok anak-anak itu senang bermain game? Ternyata ini satu, yaitu burst of stimulus. Jadi jumlah stimuli yang diproses secara bersamaan itu melatih fokus dan memori main, Bapak Ibu sekalian. Jadi memori kita itu dilatih untuk fokus. Contoh, tadi Bapak Ibu sekalian sudah pemanasan, ya sudah pemanasan. Ada yang 1-2 meleset-meleset, padahal itu kan pertanyaan-pertanyaan yang simpel ya Bapak Ibu ya. Bu Nuri? Iya, tapi karena kesusu akhirnya terjebak. Ngapus. Nah, kalau tadi kita lihat itu kan banyak beberapa teman-teman yang mungkin meleset jawabnya, harusnya mau mencet yang A, meleset jadi B mungkin ya, atau ada yang ragu-ragu begitu. Tapi pertanyaan begini, walaupun jawabannya kurang tepat atau belum benar, gamenya marahin Bapak Ibu nggak? Bapak Ibu dimarahin nggak sama gamenya? Ya namanya game masa itu marah. Bapak Ibu dicaci maki oleh gamenya tidak? Enggak. Yang ada apa? Yang ada malah mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan power up. Power up itu adalah kesempatan untuk menjawab ulang pertanyaan-pertanyaan yang tadi salah. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah game. Jadi kenapa kok anak-anak itu senang main game? Karena game itu tidak pernah mencaci maki pemainnya. Kalau salah, ya dia katakan, Anda hampir menang. Anda ingin ulangi? Secara sukarela itu Bapak Ibu. Anak-anak ulangi lagi. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita gimana? Ketika anak-anak kita salah menjawab, udah berulang-ulang tetap salah. Biasanya kita gimana Bapak Ibu? Takut dong. Itu dia. Jadi sudah tertangkap kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok anak-anak itu senang dengan game? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di sini ada personalized reward. Jadi bermain itu tidak melulu mengejar kemenangan. Karena di dalam game itu ternyata ada tim juga. Ya, teman baru, cerita baru, kemudian ada keahlian-keahlian baru yang bisa didapatkan dalam sebuah game. Itu namanya personalized reward. Ya, reward itu tidak harus dalam bentuk materi uang, katakanlah Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sedikit cerita, saya kalau mengisi kuliah itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ada virtual meet gitu, tatap muka secara virtual, itu kita sudah discuss dulu, kita diskusi lewat grup dulu. Saya memberikan beberapa kuis. Nah, bagi yang juara 1 Bapak Ibu sekalian di kuis itu dapat reward. Nah, rewardnya apa? Rewardnya adalah si mahasiswa boleh request lagu untuk menunggu teman-temannya join ke virtual meeting. Udah beres. Jadi
Rewardnya adalah dengerin lagu, Bapak Ibu. Itu. Dan lagunya dari mana, Bapak Ibu? Tahu? Lagunya dari YouTube. Jadi saya nyari di YouTube, saya share. Udah seneng banget itu. Ya, terus setelah kuliah, anak-anak langsung begini, mahasiswa begini, Pak, besok saya nge-request lagu ya. Boleh, asal kuisnya juara 1. Gitu. Jadi reward itu tidak harus dalam bentuk materi atau uang, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah yang ketiga adalah instant feedback, Bapak Ibu. Kapan pemain tahu apa yang dilakukan sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dia tahu nih, ketika misalkan skornya itu turun gitu ya, misalkan kemudian apalagi pemain ini harus naik kemudian jatuh, apa yang dia harus lakukan, dia sudah tahu saat itu. Tapi pertanyaan, kalau anak-anak kita gimana Bapak Ibu? Praktek yang selama ini kita lakukan. Anak-anak ketika salah, tahu dia salah itu kapan? Kita memberitahu bahwa anak salah itu kapan? Saat itu juga tidak? Setelah kita mengoreksi. Apalagi kondisi pandemi begini ya. Jadi tahu salahnya ketika buku-bukunya dikumpulkan. Mengerjakannya itu selama seminggu, setelah 1 minggu bukunya dikumpulkan, ternyata salah. Nah, baru 1 minggu itulah tahu bahwa jawabannya salah. Nah, ini di dalam game itu ada instant feedback, gitu, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang keempat ada leaderboards. Di leaderboards itu ditampilkan Bapak Ibu. Ya, ditampilkan apa? Ditampilkan posisi kayak tadi. Bu Nuri, Bu Sri Juwaria, terus berlomba-lomba. Akhirnya tiba-tiba apa? Yang nomor 4 ada Valentino Rossi masuk, posisi di atas nomor 1. Nah, leaderboard ditampilkan untuk apa? Untuk memotivasi. Ya, untuk memotivasi. Oke, lalu yang kelima, Bapak Ibu sekalian, di sana ada save environment, di mana pemain ini selalu bisa direka ulang. Artinya apa? Kalau misalkan sudah dimainkan ternyata ada kekeliruan, itu bisa diulang-ulang. Bisa direka ulang di sana. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya skip saja. Bapak Ibu, saya langsung sini deh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar Prof, Bapak Ibu? Pernah kemarin saat Bapak memberikan itu. Oke. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, di mana ada layanan kita itu diberikan apa namanya fitur-fitur dalam game ya yang bisa kita customize, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bicara tentang gamifikasi yang digital, ya, yang digital. Nah, saya pernah menyampaikan tentang gamifikasi yang versi digital. Lalu ada yang menanyakan, bagaimana kalau anak-anak kita yang tidak punya akses secara koneksi internet atau secara digital? Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, apakah kita tidak bisa membuat sebuah papan petualangan seperti ini? Di mana papan petualangan ini adalah apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? RPP kah? Atau apa? Silabus kah? Bapak Ibu pernah melakukan share silabus atau program semester atau RPP kepada anak-anak? Kepada orang tua? Pernah? Kepada orang tua pernah, kepada anak-anak yang belum. Yang di-share itu biasanya ya KIKD itu, KIKD indikator tujuan itu biasanya disampaikan ke anak. Iya. Anak-anak paham, Bu? Ya, yang paham nggak paham ya kita sampaikan saja. Yang penting kita kan setelah indikator dari KIKD, nah itu nanti kita kan ke tujuan. Nah tujuannya itu kita apa gitu tuh. Nanti anak-anak insya Allah paham kok. Oke. Dari itu kita mau belajar tentang ini. Jadi kamu harus bisa. Nah, jadi RPP begitu atau KIKD tadi itu disampaikan ke anak-anak atau orang tua dari siswa kita. Tapi apa Bapak Ibu? Kita tetap sajikan tapi dalam bentuk lain. Bisa atau tidak ya gitu loh. RPP atau tadi KIKD kita tampilkan dalam bentuk rute petualangan seperti ini. Di mana nanti mulai startnya ada di mana, nanti kelihatan perjalanan rutenya begitu sampai kedua begitu.
Nah, misalkan nanti ketemu sampai ada tanda silang, maka ini harus tim. Tidak boleh begitu misalkan Anda ada tantangan di sana, Anda skornya 90, tapi teman Anda skornya 40, nggak bisa. Tim Anda juga harus skornya di atas 60 atau 70. Nah, di sini kita melatih kerjasama. Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Gamifikasi tidak harus melulu secara digital. Tidak harus melulu kita menggunakan internet atau komputer. Karena apa? Saya pernah melihat atau membaca sebuah penelitian tentang gamifikasi, Bapak Ibu. Intinya di sana mengatakan begini. Gamifikasi itu 75% psikologi, 25% teknologi. Artinya apa? Artinya teknologi ini sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian bicara tentang gamifikasi yang baik secara non digital maupun yang digital. Oke, sekarang saya akan contoh langsung Bapak Ibu. Saya akan contoh langsung. Tadi Bu Nuri pernah mengatakan prof gitu ya. Nah, saya tunjukkan. Saya akan sebentar. Saya akan pindah share saya. Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil tampilan profnya? Sudah. Sudah. Nah, ini saya coba pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu yang ada di tabel Bapak Ibu sekalian? Macam-macam game ya yang bisa kita puzzle ya. Seperti ada ini ya. Iya, macam-macam game ya Bapak Ibu ya. Oke, macam-macam game. Macam-macam game. Oke, kita akan coba Bapak Ibu sekalian. Sendiri ya Pak ya? Kita akan coba satu misalkan. Bisa saya pernah bikin untuk yang ini teka-teki silang itu pernah. Terus pakai yang ini urut kata, urut huruf itu loh. Untuk apa? Iya, untuk pembelajaran pada days, month. Iya. Bisa. Jadi, nah, yang sudah pernah menggunakan prof boleh testimoninya? Ketika membuat game butuh waktu berapa Ibu? Saya cuma ngambil itu, saya enggak bikin sendiri sih. Ya. Cari di internet. Ya. Terus langsung saya ambil gitu, saya selipkan di materi. Kita akan coba. Saya akan coba mulai buat contoh satu gitu ya. Ini saya akan buat misalkan di sini tentang apa ya? Saya akan karena saya bidang komputer, saya coba dengan komputer ya Bapak Ibu, nanti tinggal disesuaikan. Oke, misalkan saya akan begini. Printer, monitor, misalkan begini. Nanti pertanyaan bisa banyak. Alat yang digunakan untuk menampilkan. Oke, misalnya saya begini. Oke, saya langsung create my game. Oh, sorry, saya diminta lebih banyak ini. Oke, saya tampilkan. Aplikasi ya, Pak? Ya? Pakai aplikasi? Tidak, Bu. Ini kita pakai prof tadi. Prof tadi ya? Iya, prof tadi. Iya. Kita pakai prof tadi, Bu. Misalkan begini, belum ngerti alat yang digunakan untuk apa? Menunjuk. Misalkan, oke, sudah mau belum? Satu lagi apa? HP misalkan. Alat digunakan untuk berkomunikasi. Oke, coba kita. Iya, sudah. Great, you have made it. Start playing. Kita play game Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tunggu. Jadi Bapak Ibu. Nah, jadi sudah game kita. Mau menjawab apa? Nomor 2, alat yang digunakan untuk menampilkan. Oke. Di sini kita tinggal klik. Apa? Ini monitor.
Oke, alat yang digunakan, nah misalnya ini, apa? HP. Alat yang digunakan untuk mencetak, ada printer. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada 5 menit, Bu Nuri, saya buat gamenya. Tidak ya, cukup cepat. Tidak ada. Artinya apa? Kita sudah dipermudah dengan layanan-layanan yang ada untuk bisa membuat sebuah game atau permainan yang nanti kontennya adalah konten pembelajaran. Untuk apa? Untuk evaluasi, begitu. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu contoh satu prof. Nanti contoh yang lainnya ada lagi, tapi saya pengen aja kita sama-sama gitu untuk mempraktekkan gimana. Apakah ada yang siap dengan persenjataannya kalau kita mau coba? Apa saja senjatanya, Pak? Senjatanya PC ya atau laptop? Ya, laptop saja. Untuk ngunduh prof-profnya itu tadi gimana caranya? Tidak, jadi prof ini dia akan ada selalu di websitenya, Bu. Begitu. Jadi nanti apa yang sudah kita buat itu akan tersimpan, ya, akan tersimpan. Jadi contoh yang ada di saya. Nah, ini jadi game-game yang pernah saya buat itu tetap tersimpan ada di sini, Bu. Jadi kapanpun kita mau gunakan, tinggal kita lihat saja, lalu tinggal kita pilih, gitu. Misalkan ini ada pahlawanku ini kemarin kuis untuk mahasiswa Bapak Ibu, di mana isinya adalah orang tua, ayah dan ibunya setelah digeser-geser puzzle-nya. Nah, jadi yang sudah pernah kita buat itu selalu tersimpan di akun kita di Prof. Kapanpun kita ingin mainkan, itu sudah tinggal pilih saja. Begitu. Oke? Tinggal share ya, Pak? Betul. Tinggal pilih, klik. Alamatnya ini kita share ke anak-anak. Begitu. Ya, jadi kita sudah tidak buat lagi. Kecuali mau ada perbaikan, ya, kecuali ada perbaikan, begitu. Misalkan kalau di bidang komputer itu monitor kalau dulu hanya sebagai alat menampilkan output device, tapi zaman sekarang kan udah untuk tunjuk-tunjuk, Bu, ya kan, monitornya jadi tunjuk-tunjuk gitu, jadi untuk device juga. Nah, ada perbaikan di situ kita ganti. Jadi kalau tidak ingin kita ganti, tinggal kita share saja, begitu. Oke, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk coba, tapi bukan prof, ya, bukan prof. Ada satu juga yang menarik, ya, ada satu yang menarik. Saya akan alihkan share saya. Ada yang sudah siap untuk coba? Nah, Bapak Ibu, kita akan coba yang namanya wordwall.net. Saya akan .net apa itu? Ya, silakan. Bapak Ibu yang mau coba bisa silakan langsung masuk ke wordwall.net. Kalau yang ingin mencoba menggunakan handphone juga boleh, tapi mungkin dia tampilannya lebih kecil ya, Bapak Ibu ya. Oh, wordwall. Ya, wordwall.net. Oke. Nanti tampilannya seperti ini yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya? Terlihat di depan monitor Bapak Ibu ada tulisan apa di situ? Betul, ya. CXM resources sign up to start meeting. Ya. Nah, jadi di situ sudah ada kata-kata the easy way. Oke, to create your own teaching resources. Ya. Oke. CXM Bisa resources.
mulai Bapak Ibu untuk mencobanya? Kita klik yang mana? Oke, Bisa. kita coba ya. Kita coba. Oke, karena kita mungkin yang belum punya akunnya, Bapak Ibu coba sign up dulu Bapak Ibu. Sign up dulu. Ya, karena belum ada akun. Ya, nah, Bapak Ibu bisa apa namanya didaftarkan dulu, gitu, didaftarkan dulu. Oke, jadi untuk mendaftar Bapak Ibu memasukkan email address di sana, alamat email Bapak Ibu, kemudian passwordnya nanti yang akan digunakan, kemudian tulis ulang passwordnya, lokasinya Indonesia saja, kemudian pilih klik accept, gitu ya, I accept the term. Nah, oke, jadi cukup itu saja yang dimasukkan untuk mendaftar, mulai dari email address, Sudah. password, kemudian tulis ulang passwordnya, lokasi Indonesia, kemudian dipilih I accept. Sudah? Oke, Sign sudah. up? Create your first activity now. Oke. Ya, karena saya sudah ada, saya login. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tidak ingin sign up, mau langsung login, pilih langsung sign in with Google. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ingin sign up tadi, langsung masuk ke login, pilihnya sign in with Google. Jadi pakai akun Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah ada akunnya, saya akan masuk. Iya, oke. Ya, ini karena akun saya yang kita coba ini akun baru ya, jadi masih kosong Bapak Ibu. Oke? Bisa diikuti Bapak Ibu? Oke. Oke. Kita bertahap ya. Bisa. Bisa, oke. Pokoknya alon-alon loh, Gi. Siap. Nah. Ini ya, kita samakan dulu. Coba tampilan kita sama tidak? Ya. Create activity, pilih create activity. Ya, create ya, diklik ya. Create activity. Create your first Ya. activity now. Ya, yes. Oke. Ya. Oke, tampil banyak pilihan Bapak Ibu. Oke, betul, banyak pilihan. Banyak sekali. Itu ada bermacam-macam jenis gamenya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya. Nah, jadi tinggal kita pilih saja mau jenis game mana. Misalkan saya ingin maze ya, maze atau airplane. Bagus juga ini Bapak Ibu. Airplane ini jadi nanti ada pertanyaan dan jawabannya itu adalah bentuk awannya. Jadi pesawat itu nanti yang akan menabrakan ke awan. Nah, tapi kita coba yang maze dulu. Oke, kita coba maze Bapak Ibu. Iya, Pak. Cek ini ya. Ya, yang maze. Ya, betul. Ya. Nah, saya ingin coba. Silakan soal-soal yang mungkin Bapak Ibu mau cobakan langsung dibuat di situ. Kita sama-sama saya akan lagi-lagi nama komputer kali ya. Di Atau kalau nama itu. ibu kota deh. Ibu kota Jawa Tengah. Sorry, maaf. Ini oke. Misalkan Nusantaraku. Jadi aktivitas sebenarnya namanya Nusantaraku. Soalnya adalah ibu kota Jawa Tengah. Oke. Saya akan isikan itu ini. Itu lagi.
Semakin banyak semakin menarik, Bapak Ibu. Tapi kalau semakin banyak itu nanti levelnya sudah semakin tinggi. Jadi kita mulai dari yang mudah dulu. Karena game itu mulainya dari yang mudah dulu, pemain itu diberikan kesempatan yang mudah dulu, maka soalnya mulai dari yang mudah-mudah dulu. Oke. Oke. Bapak Ibu sudah buat berapa soal? Satu. Oke. Kalau mau tinggal add a question. Add a question. Nah. Oh ya. Ya, jadi nanti levelnya mulai dinaikkan Bapak Ibu. Ya. Jadi tingkat kesulitan atau pilihannya itu mulai diperbanyak. Oh ya, mohon maaf. Yang soal nomor 1 belum kita pilih yang benar. Nah, ini kan Bapak Ibu silang semua. Oke. Tanda silangnya nanti dia akan berubah. Cek. Yang ini gimana? Tanda silangnya yang diklik itu. Oh ya. Oh gitu ya. Oke. Sekarang saya mau soal nomor 2. Oh, oke. Nomor 2, cukup sampai ini aja. Saya sudah punya 2 soal. Soal dulu boleh. Dua soal. Ada mau saya? Ada tanda GGG. Ya, nah ini Bapak Ibu. Tinggal diklik saja. Ini ya. Bisa berubah nomor, dilihat Bapak Ibu. Ada kalau Itu yang G, betul, berubah. Ya berubah ke atas berarti jadi nomor 1 ya. Yang nomor 2. GG. Urutannya sudah otomatis. Oke. Sudah ya, kita coba 2 soal ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum kita coba pilih don, saya akan sampaikan Bapak Ibu di sebelah soal atau di sebelah pilihan jawaban itu kita bisa pasang gambar kalau Bapak Ibu ingin tambahkan gambar untuk menambah ketertarikan dari tampilan kuis kita atau game kita, bisa kalau mau ingin ditampilkan gambar di sana ya. Oke. Sekarang kalau sudah kita klik done, Bapak Ibu klik done. Klik done. Oke, klik done. Oke, dia akan saving activity. Oke, good. Ini sedang muter-muter Bapak Ibu untuk mempersiapkan. Yes, tampil. Di tampilan Bapak Ibu seperti apa? Oke, betul. Betul ya? Iya, betul, sama. Good. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memberikan game kita ini kepada anak-anak, Bapak Ibu bisa klik share. Share. Oke, di bawahnya itu ya. Betul, gambar gembok ya, Bapak Ibu ya. Oke, share. Iya. Iya. Oh, share kemana? My student. Oke. My student G. Ya, kita klik set assignment. Nah, udah. Kok diklik share kok nggak mau ya? Diklik yang mana? Panahnya itu. Yang diklik yang mananya? Ini nih, kelihatan Bu? Apa ya?
tulisan share-nya? Nggih, sampun. Terus yang diklik yang di itu my student-nya itu yang diklik kotaknya atau bawah ya, set assignment ya? Iya, set assignment dulu. Oh, nggih. Oke, set assignment. Keluar assignment start. Betul. Nah, ini Nggih, adalah terus nanti misalkan mau begini Bapak Ibu, ini adalah ulangan assignment setup antaraku misalkan. oh, bisa dirubah nggih. Ya, bisa dirubah. Kemudian saat registration jangan sampai peserta nanti tanpa nama ya. Jadi kita pilih enter name. Enter name nggih. Ya, jadi nanti anak-anak begitu mau masuk dia harus memberikan atau memasukkan nama. Oke. Oh, berarti modelannya kayak ini ya, kayak Google Form itu ya. Iya. Kalau kita pilih anonimus Bapak Ibu, maka nanti tidak ada nama, jadi langsung masuk saja bisa. Nah, padahal kita kan ingin tahu informasi-informasi. Ya. Enter name, bergeser ke kanan. Deadline. Apakah kita ingin memberikan batas waktu? Kalau ingin memberikan batas waktu, tinggal pilih saja. Kapan batas waktu? Betul. Yes, betul. Jamnya nanti kita pilih. Oke. Tapi kalau sudah kapanpun bisa main. hanya 1 jam gimana Pak? Nah, kalau diberikan deadline lebih dari tanggal dan jam yang sudah kita tentukan, maka anak-anak sudah tidak bisa mengakses lagi gitu. Oh gitu. Oke, akan coba non. Kemudian end of game-nya. Jadi ketika game ini berakhir, apakah ingin ditampilkan jawaban-jawabannya atau tidak? Ini tinggal kita pilih. Oh, no answer. Leaderboard started. Leaderboard itu adalah urutan posisi. Jadi kayak tadi. Oh, ranking siapa yang dapat gitu nggih. Betul. Nggih, ranking. Nggih. Kemudian game. Kalau game sudah selesai, apakah diperkenankan anak-anak untuk start lagi atau tidak? Nah, Ya. Berarti kalau misalnya anak-anak tidak boleh mengulangi cuma 1 kali jawaban, berarti start again dipateni nggih. yes. Berarti dikosongi nggih tanpa cawang nggih. Ya. Oke. Sampai sini, Ibu Bapak bisa diikuti? Bisa Pak. Nggih, betul. Oke. Bisa sekarang kalau sudah beres semua, tinggal klik start. Silakan Bapak Ibu bisa klik start. Oh, ada ini link. Iya, betul. Silakan. Klik di anak-anak gitu ya, di kelas ya. Iya. Link ini yang kita berikan kepada anak-anak. Oke. Oh, itu yang dikopikan. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Google Classroom. Ini yang di tengah ini Bapak Ibu. Nah, kalau diklik, itu nanti akan share langsung ke Google Classroom. Tapi kalau tidak, ini yang bisa di-copy. Nah, nanti boleh Bapak Ibu silahkan saling atau linknya ditaruh di chat biar bisa nanti saling coba. Nah, bisa di-share di chatnya untuk linknya Bapak Ibu. Ini berarti setelah copy langsung nggih. Dan-nya enggak usah ya, di bawah kan ada dan. Itu enggak perlu ya? Dan itu nanti akan down saja boleh. Copy terus down. Copy terus dan berarti hilang ya nanti ya terusan nggih. Ya, mengakhiri game kita down. Game saya kalau saya mau coba punya Bu Oti ya saya Nusantaraku ada 2 ini. Oke.
Nusantaraku yang pitching. Iya. Nah, oke. Ini saya sedang memainkan gamenya Bu Khotijah. Nih, saya sedang memainkan gamenya Bu Khotijah. Start. Saya start. Makanan khas Lamongan. Tuh, petel apa ya Bu? Apa ya Bu? Kita kirim dengan dia terusan. Aku Lamongan itu apa ya? Coba sebentar. Bentar, saya akan ke sini. Nah, ini PMK itu Palembang. Ini pasti dapat. Ini grupnya grup apa? Tak kirim yang grup apa ya? Salah lagi. Ini Bu Khotijah makanan khas Lamongan. Kalau saya coba lihat Lamongan. Oh, ini jawaban salah saya ini. Wah, ini ada ranjang terbang, tidak dapat skornya. Ini tidak gol. Juara 1. Wah, juara Pak Helmi. Pak Helmi. Khotijah siap Pak Helmi. Khotijah. Ini Pak Helmi juara 1 nih. Juara 1. Dapatkan Bu Khotijah atau Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi bisa nanti dilihat di My Result, Bapak Ibu. Sebentar saya pindah dulu share screen saya lagi. Jadi Bapak Ibu setelah gamenya itu dimainkan oleh anak-anak, gitu, Bapak Ibu bisa lihat itu di My Result. Saya tunjukkan sebentar. Ya, sudah tampil ya? Belum. Oke, Nusantaraku. Ya, oke. Nah, ini saya mengarah kemana nih Bapak Ibu? Saya? Oh ya. My Result ya? Di atas ini ya. Iya. Klik My Result. Saya akan lihat sudah ada yang memainkan game saya atau belum. Gimana? Yang mana ya? Nusantaraku. Oh, sudah ada 2 yang memainkan. Saya lihat nilainya. Klik. Siapa nih yang memainkan game saya? Mohon maaf Bapak Ibu ya, agak sabar ini karena koneksi internetnya saya agak lagi malu-malu nih. Ini nanti perjalanan dari My Result ini akan ya. Sudah ada yang kelihatan Bapak Ibu? Tampilannya apa di Bapak Ibu? Kertas kosong. Mana sih? Oh, My Result. Iya, iya, My iya. Result. Ya, Oh iya. My Result ya. Iya, iya, iya. Iya, karena di tempat saya masih progres. Iya, Masih progres. itu jalan. Masih muter. Iya. Iya. Nanti kalau sudah tampil Bapak Ibu sekalian, di sana akan terlihat ya siapa saja yang sudah memainkan game kita, kemudian skornya itu berapa, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Tuh. Nah, kalau mau kita download hasilnya bisa Bapak Ibu. Tapi mohon maaf ini saya masih masih jalan-jalan ini titik-titiknya. Tapi nanti insya Allah kalau sudah muncul di sana akan ada gambar untuk Anda bisa mendownload. Ya, ini nanti sudah kelihatan sebetulnya di balik ini ada all, ada base, kemudian nanti bisa di copy, di more ini bisa di download. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk percobaan kita dalam
gamification yang menggunakan konsep digitalnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba selain tadi yang word cloud tadi, Bapak Ibu bisa pakai boleh. Atau ada pointagram Bapak Ibu, ada pointagram. Ini pointagram saya gunakan untuk mahasiswa. Ya, jadi silabus dan lain-lain sudah saya masukkan ke sana. Adaptive Mind Bapak Ibu ini juga bisa dipakai. Bapak Ibu bisa pilih banyak game di sana, Adaptive Mind atau education.com. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa gunakan resource atau sumber daya yang ada secara gratis, tapi kalau masih kurang puas bisa berbayar. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya akan sampaikan bahwa itu tadi maaf Pak, nah, itu tadi permainannya gamenya itu tadi semua ya, gratis semua ya, free semua atau ini? Atau ada yang berbayar, berbayar Ibu, ada yang berbayar. Jadi yang virtual itu tadi semua ya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti yang di bawah itu warnanya akan ada yang abu-abu, dia dikunci. Oh gitu. Berbayar. Tapi berbayarnya tidak mahal, tidak cukup 1 bulannya itu ada yang kurang lebih $5 gitu. Ya, ada yang mau per tahun, ada yang hanya kalau prof itu sekitar $4 Bapak Ibu. $4 itu sudah bisa, atau ada deck toys. Nah, kapan waktu kita sharing lagi akan kita coba pakai, namanya deck toys Bapak Ibu. Itu sebuah petualangan kayak Dora, atau boleh kita setting sesuai keinginan kita. Itu bayarnya cukup $4 kalau mau berbayar. Tapi kalau gratis bisa gratis. Gitu. Begitu Ibu. Enggak, maksud saya gini, untuk anak-anak itu loh, untuk anak-anak sendiri kalau misalnya mungkin kita yang pakai gitu, kalau kita yang pakai oke, enggak masalah, mungkin insya Allah bisa lah. Tapi kalau untuk anak-anak yang buka link kita untuk bermain, gratis. Tidak berbayar. Oh gitu. Tidak berbayar. Jadi yang kita yang bikin ya, yang yang bayar ya. Iya, kalau ingin lebih. Tapi kalau dengan yang itu, saya rasa yang sudah disajikan secara gratis itu saya sendiri cukup Ibu, cukup. Oke. Ya makanya saya tadi tanya. Kalau misalnya itu tadi berarti kita kan free gitu loh, mau pilih yang mana oke kan gampang gitu loh maksudnya. Iya. Betul Bu Susi. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi ketika aku senang belajar, maka aku belajar. Maka yuk kita sama-sama bentuklah suasana belajar yang menyenangkan, pergunakan pembelajaran yang mengasihkan, dan carilah cara evaluasi yang membuat orang lain merasa lebih engaged. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, pukul 21.00 dan selesai untuk share diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih banget ya Allah. Terima kasih Pak Nahar, terima kasih Bu Nur. Biasa sekali ya mengikuti sesi